Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I'm fine too. Okay, next to pray together. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Abdi Kela, silahkan. Kita belajar teman dan guru, kita belajar doa. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan mengabsen dan mengecek kehadiran kalian. Fitria Wajo, Sri Wulan Kelrey, Ainu Jubaida, Yasir Rumakat, Aslamia Rumbara, Sonia Rumadai, Sahayu Kelkusa, Firda Keluang, Abdi Kela, Rizky Rumparan, Mia Rumbo, Asia Kelkusa, Ratna Keluang. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Sudah berapa hari nih? Sudah seminggu. 7 hari. Sudah ada surat izin? Ada, Bu. Oke. Jadi nanti kalian sudah besok? Belum, Bu. Ya, nanti setelah pembelajaran kalian bisa pergi membesuk atau menjenguk. Oke. Ya, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu nasional. Oke, silakan. Yaitu lagu 17 Agustus. Ya. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama masih di kandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Ya, apa kabar kalian hari ini? Ibu mau bertanya, kalian sudah siap? Are you ready to study today? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan kalian materi. Semoga kalian bisa menjawabnya dengan baik atau dengan benar. Oke. Jadi kalian sudah siap semua untuk
melanjutkan ke materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, sebelum kita memasuki materi, untuk menambah semangat kita, marilah kita melakukan ice breaking. Oke, next. Ya, ice breaking ini dipandu oleh Ibu sendiri. Oke, ice breaking yaitu tepuk fokus. Tepuk fokus. Ku lihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Ya, oke. 1, 2, 3. Ku lihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Oke, sekali lagi. Tepuk fokus. Ku lihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Oke, sudah? Semangat? Oke. Ya, silakan duduk. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan atau membawakan materi tentang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya toh? Ya, yaitu mungkin materinya itu tentang deskriptif teks. Kita bisa menggambarkan tentang orang, benda, hewan, dan yang lainnya. Ya, jadi Ibu berharap kalian bisa memahami materi apa yang Ibu sampaikan. Jadi materi ini untuk Ibu rasa tidak susah. Itu kita cuma menggambarkan apa yang ada di diri seseorang, hewan, benda, dan lain-lainnya. Oke, di sini Ibu mau bertanya. Mungkin ada 2 pertanyaan. Kita masuk di PowerPoint dulu. Iya. Di dalam pertanyaan, Ibu mau bertanya, what is descriptive text? Meaningnya. Apa itu? Ada yang tahu? Mungkin dari kelompok sini? Oke, silakan. Descriptive text is text yang bertujuan untuk menggambarkan orang, hewan, tempat, benda, dan lain-lainnya. Ya. Ya, jadi yang tadi seperti Ibu jelaskan tadi, deskriptif teks yaitu menggambarkan seseorang, hewan, tempat. Ya, berikutnya. Mungkin ada yang lain? Kelompok lain? Identifikasi pengenalan Ya, berikutnya yang lain? Mungkin yang lain bisa? Ya, Sonia? Mungkin Sonia bisa? Sonia bisa tidak? Bisa? Oke. Jadi yang tadi nomor 1 pertanyaan tentang the meaning of descriptive text, yaitu yang tadi dia menggambarkan ya. Oke. Ya, next to number 2 what is the structure of descriptive text? Apa maksud dari atau apa tuh struktur dari deskriptif teks? Ada yang tahu mungkin dari sini? Sonia? Ada struktur teks itu ada berapa? Ada, Bu. Ya, apa saja?
Number one identification, number two description, and optional. Oke. Di pertama ada identification, Identification, description, and optional. iya, deskripsi dan ada dia opsional yaitu penutup. Ya, ada pembuka, ada pertengahan dan dia punya penutup. Oke. Kelompok berikut, ada yang mau tambahkan? Pas. Pas? Sudah tahu tentang ada berapa struktur teks? Iya, oke. Ya, jadi di dalam struktur di dalam deskripsi teks yaitu kita mampu, Ibu mau menjelaskan tentang tujuan dari deskripsi teks, yaitu kita mampu untuk menggambarkan. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dan capaian pembelajaran di dalam tujuan pembelajaran yaitu peserta didik membaca dan merespon berbagai jenis teks. Ya, jadi kalian peserta didik mampu membaca dan merespon berbagai jenis teks yang nanti diberikan. Ya, kalian bisa mampu untuk mendeskripsikan apa itu, pokoknya dari apa jenis yang kalian mau mendeskripsikan itu, kalian mampu untuk mendeskripsikan. Ya, dan di dalam merespon berbagai jenis teks ada pertanyaan. Oke, let's give description about this picture. Oke, kalian bisa mendeskripsikan gambar di depan. Ada dua gambar itu, ada laki-laki dan ada perempuan. Kalian bisa mendeskripsikan. Yang laki-laki itu orangnya seperti apa, bentuk tubuhnya seperti apa, ciri-ciri dari dirinya seperti apa. Terus yang perempuan juga begitu. Ada yang bisa mendeskripsikan? Ada? Bisa. Masa gambar di depan jelas, kalian tidak bisa mendeskripsikan? Oke, Abdi? Kita sih laki-lakinya rambutnya panjang, coklat, dan pirang, dan dia sambut. Dia sebagai apa? Orangnya? Dia sebagai pelawak. Oke, pelawak. Atau pemilih. Betul? Oke, kalau yang perempuan? Itu penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Lesti Kejora. Iya, namanya Lesti Kejora. Oke, dia ciri-cirinya seperti apa? Ada Cantik. Oke, cantik dan dia seorang penyanyi dangdut. Oke, sudah? Kalian sudah bisa mendeskripsikan? Sudah sih. Oke. Next. Okay, next about the descriptive text. Ada yang tahu tentang descriptive text? The meaning? Ada? Iya, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu tentang the meaning of descriptive text? Definition. Okay, descriptive text. Descriptive text is a text that explains about whether a person, an object, or a thing. Ya, descriptive text ini adalah teks yang bertujuan untuk apa? Untuk menggambarkan seseorang dan seseorang, hewan, benda, dan lainnya. Oke, itu. Definition dari descriptive text itu, dia bertujuan untuk menggambarkan seseorang. Seseorang itu yang seperti tadi contoh yang gambar yang Ibu sudah berikan, toh?
Ya, dia gambar laki-laki dan perempuan. Ciri-cirinya seperti apa? Dia di situ hobinya apa? Dia seorang penyanyi atau komedi atau mungkin PNS atau dia wirausaha, ya toh? Di situ kita bisa melihat gambar itu dan kita bisa mendeskripsikan. Ya, oke. Next to purpose of descriptive text. Purpose, ada yang tahu? Ya. Di dalam purpose ada berapa? Ada berapa poin? Ada 3. Apa saja? To descriptive purpose is all present in short, specific. To describe a particular person, thing, or place, social condition, and to describe particular person in the past. Oke, ada 3 toh. Yang pertama, to describe person, thing, or place in specific. Yaitu apa? Itu artinya apa itu? Di nomor 1, yaitu menggambarkan, untuk menggambar apa? Menggambarkan orang dan benda. Iya. Kalau nomor 2, to describe a particular person, thing, or place, social function, yaitu untuk apa? Untuk menggambarkan orang, benda, atau tempat tertentu. Hah? Ya, yang berikutnya, nomor 3, to describe particular person in detail, yaitu untuk apa? Untuk menggambarkan orang apa? Orang tertentu secara rinci. Ya, kalau secara rinci itu seperti apa? Iya, detail itu dia dari contohnya seperti dari dia punya A sampai Z, tah? Ya, dari ciri-cirinya semua dari ciri-cirinya begitu. Kalau macam tadi dari gambar kedua gambar tadi ada laki-laki perempuan, kalian bisa menggambarkan dia seorang komedi, dia laki-laki yang apa ya? Ya, rambutnya panjang. Pokoknya ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Mungkin kalian bisa tahu di situ. Dia seorang pelawak yang sehari-harinya bekerja menghibur orang, di dalam televisi. Ya, begitu juga dengan perempuan. Dia ada seorang penyanyi dangdut. Ya, penyanyi dangdut yang bisa menghibur dengan suara emasnya. Ya. Oke. Next. Ya. Next to structure of descriptive text. Di dalam structure descriptive text ada berapa? Ada 3. Ada identification, ada description, and optional. Ya, di identification yaitu apa? Dari siapa? Pengenalan, identifikasi tentang ya. Di dalam pengenalan berisi tentang identifikasi tentang benda yang akan dideskripsikan. Benda. Benda itu benda apa? Contohnya seperti laptop. Dia gunanya untuk apa? Di dalam itu dia tombol-tombol itu gunanya untuk apa? Yang ini tombolnya ini buat apa? Gitu. Fungsinya untuk apa? Oke. Next, description. Yaitu apa? Penjelasan rinci. Ya. Ya, simple present tense. Apa itu simple present tense? Apa? Ada yang tahu? What is the simple present tense? Ya, itu kata di masa apa? Masa lampau. Masa lalu. Ada yang bisa ceritakan satu cerita di masa lalu? Bisa? Bisa tidak?
pengalamanmu di masa lalu. Bisa? Tidak ada yang bisa. Coba Fitria, mungkin Fitria bisa? Pengalamanmu di masa lalu. Banyak pengalaman di masa lalu, ya toh? Banyak. Contohnya mungkin kalian berlibur, ya toh? Siapa lagi yang bisa? Abdi, mungkin di bagian deretan Abdi, ada yang bisa menceritakan mungkin pengalaman di masa lalu seperti apa? Mungkin kalian pergi berlibur, Hah? Atau jalan-jalan kemana? Ada hal yang baik dan hal yang tidak baik, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ya, kalau berlibur terus jalannya mulus-mulus saja berarti menyenangkan. Tapi kalau ada hambatan-hambatan berarti dia tidak menyenangkan. Ya, itu contoh dari cerita di masa lampau. Oke, next, opsional, yaitu penutup. Ya, di penutup ini dari tentang kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Dari isi teks deskripsi tersebut. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kita deskripsikan dari awal sampai akhir. Nah, mungkin kalian bisa ceritakan, menggambarkan seseorang atau benda, hewan ini dia seperti apa? Hewan ini dia punya kaki 2 atau kakinya 4, mulutnya panjang, iya kan? Itu kalian bisa mendeskripsikan. Benda tadi ibu contohkan seperti laptop atau yang lainnya yang kalian bisa deskripsikan. Kalian bisa menggambarkan dia seperti apa. Begitu juga orang. Nah, orang yang kita manusia ini kan berbeda-beda. Semuanya kan tidak sama toh? Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang matanya besar, ada yang matanya kecil, ada rambutnya keriting, ada yang lurus. Ya toh? Kita beda-beda. Jadi semuanya tidak sama. Jadi itu. Oke. Next yaitu aspek penting dalam deskripsi person, yaitu deskripsi seseorang. Di situ ada adjektif. Adjektif itu kata apa? Sifat. Iya, kata sifat. Berarti dia menggambarkan atau menceritakan sifat seseorang. Ya, di sini ada example-nya. Maria is smart and beautiful. Iya, Maria pintar dan cantik. Her parents are older than mine. Lebih tua dari orang tuaku. Ya, berikutnya di bagian sifatnya atau ada di situ. Contohnya complexion, ada warna kulit. Warna kulit. Ada apa di situ? Putih. Putih itu apa? Light. Pale, cerah. Ada kecoklatan, ada gelap, ada iya, itu termasuk dalam ciri-ciri seseorang. Jadi itu tadi Ibu jelaskan bahwa kita manusia kan tidak sama, ada yang gelap kulitnya, ada yang terang kulitnya, ada yang kecoklatan atau sawo matang, dan ada dia punya tinggi badan, tinggi, rendah, apalagi. Ya, oke. Next, for example, personality atau or karakteristik. Ya, di dalam karakter ada berapa itu? Polish, selfish. Sopan. Ya, ada sopan, ada egois, ada jujur, ada sombong atau angkuh,
ada optimis, ada ceroboh. Ya, itulah sifat-sifat atau karakter dari seseorang. Ya toh? Yang tadi Ibu bilang, kita manusia tidak ada yang sama. Walaupun dia kembar, tapi dia tidak sama. Pasti ada sifatnya yang berbeda. Walaupun mukanya sama. Tapi pasti ada bagian-bagian yang tidak sama. Hah? Ya. Jadi mungkin si Abdi ini dia orangnya sopan, tapi mungkin dia egois. Hah? Iya. Atau si Fitri dia jujur, mungkin dia sombong. Iya, toh? Nah, sama juga Sonia. Mungkin dia selalu optimis, tapi mungkin dia di selain itu dia ceroboh. Hah? Iya. Oke. Ya, itulah sifat-sifat dan karakter dari seseorang. Oke. Ya, sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Ya. Jadi di bagian sini kalian kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tapi harus buat satu kelompok lagi. Ini. Siapa yang dipindah ke sini supaya satu kelompok lagi. Oke, si Adi ada ini satu kelompok. Jadi Ibu bagi kalian dalam 4 kelompok. Ya, di dalam pembagian kelompok, Ibu akan membagikan kalian gambar. Di dalam gambar ini kalian mendeskripsikan seperti awal tadi, kah? Seperti di dalam gambar awal tadi. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Oke. Silahkan dikerjakan sesuai dengan apa yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ya. Wah. Silakan berdiskusi untuk melakukan tugas ini. Oke, sebelum kita diskusi supaya menambah semangat kita lagi, marilah kita ice breaking lagi. Oke, silakan berdiri. Ya, kita tepuk fokus. Oke? Oke. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Dilihat, ku dengar, perlihatkan, fokus. Oke, sekali lagi, yang semangat. 1, 2, 3. Lihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Oke, fokus. Oke, ya silahkan kerjakan. Silahkan kalian diskusi tentang gambar yang telah Ibu sediakan. Sama-sama diskusi. Ingat, waktu panjang tidak? Oke, sebelum kita lanjut untuk berdiskusi,
Untuk menambah semangat kita lagi, Ibu mau mengajak kalian untuk ice breaking lagi. Oke, silakan berdiri. Ya, ice breaking yaitu tepuk fokus. Ya, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Ku lihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Oke, sekali lagi supaya tambah semangat. Tepuk fokus. Ku lihat, ku dengar, perhatikan, fokus. Ya, oke. Ini ice breaking dari Ibu. Ibu mau tanya, ada ice breaking dari kalian? Ada bunyi. Ada? Yes. Oke. Ayo, silakan maju. Oke guys, kita untuk diskusi kita akan membuat ice breaking yang kali itu tepuk semangat, ada 3 sesi yang pertama slow, normal, dan agak cepat. Oke. Oke, tapi gerakannya itu enggak apa-apa. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ah ah ah. Kita suaranya. Ya. Tetap semangat. Dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Nah. Semangat. Tetap semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, berarti kalian sudah tambah semangat. Iya, jadi dalam diskusi juga harus kalian semangat. Iya. Ayo silahkan dikerjakan. Harus sama-sama diskusi. Supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, ada lembar jawaban. Bulan tidur begitu. Nanti sebentar kalau maju diskusi bawa kertas ini jangan pegang sendiri. Finger in Indonesia
Ada yang sudah? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Belum, masih setengah, Bu. Kelompok 4? Ada kesulitan? Dilihat baik-baik, dikerjakan yang benar. Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak masalah listrik hijau. Ya, ada yang sudah? Ya, waktunya tinggal 5 menit. Ayo kelompok Abdi, waktu kalian tinggal 5 menit.
Sampai di mana? Oke, dipercepat. Mungkin ada yang sudah? Ayo, kita sudah mau waktunya sudah mau selesai.
Oke, sudah? Ya, waktunya kita masuk dalam presentasi. Presentation. Ya. Jadi Ibu mau kelompok 1 maju untuk presentasikan hasil kalian. Waalaikumsalam. Ini yang kita yaitu sesuatu yaitu satu artis boyband Korea yaitu Jungkook. My fantastic idol. I have a fantastic idol called Jungkook. He is the member of BTS, a boy group that now is the biggest boy band in the world. Jungkook was born on September 1997 in Busan, South Korea. Jungkook is hardly her dad left was in the South ponytail. Jungkook has a small face and empty exit that made me able to fit the part of his beautiful face. His eyebrows are thick and short and swooping with sometimes hide under his face. Big eyes with that strange every moment. The pucker are big as tropical girls. Anyone enter Jungkook Galaxy? Anyone Jungkook and anyone to enter Jungkook Galaxy? He has a sharp nose with a round deep grass like in kindergarten slide. Artinya, saya mempunyai idola yang luar biasa bernama Jungkook. Ia anggota BTS, sebuah boyband yang kini menjadi boyband terbesar di dunia. Jungkook lahir pada tanggal 1 September 1997 di Busan, Korea Selatan. Jungkook memiliki rambut keriting yang kelihatan terurai dengan kuncir kuda setengah. Jungkook memiliki wajah yang mungil yang luar biasa, pas dengan bagian-bagian wajah yang cantik. Alisnya tebal dan melengkung yang terkadang tersembunyi di balik bodinya. Matanya besar dan kelopak matanya berubah setiap saat. Pupil matanya hitam seperti mutiara tapioka, menghipnotis siapapun untuk memasuki galaksi Jungkook. Ia memiliki hidung yang besar dan runcing dengan
dengan ujung bulat seperti serotan taman kayu-kayu. Itu saja perbincangan kami apa pertanyaan dari Terima kasih. Saya dari Kementerian juga biasanya tentang deskripsi kalian yang telah kalian selesaikan atau baca di depan. Menurut saya itu Joko itu tidak memiliki kelompok mata yang besar, tapi memiliki kelompok mata yang sederhana. No, kalau kamu lihat dia tuh memiliki mata yang besar, tapi kalau tekan dia ini matanya agak tertutup, jadi kelihatan normal. Tidak, karena di Joko itu kalau menurut saya Joko itu dia senyum maupun dia tertawa matanya sederhana saja tidak yang terbayangkan. No way, siapa pun yang tersenyum dia matanya besar, kalau tersenyum matanya akan tertutup, akan sedikit sipil. Bagaimana Anda tahu identitas karena Joko? Dari mana Anda tahu bahwa dia punya kelompok mata yang besar? Oke, karena saya adalah fans boy band yaitu Jungkook dan mungkin sudah beberapa tahun ini saya mengikutinya sampai IG-nya pun saya follow. IG, TikTok saya follow. Itu saja makanya tadi. Apakah ada yang lain? Kalau tidak ada berarti pas. Thank you for your terima kasih. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan berbagai percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah tampilan dari kelompok 1. Oke, next to group 2. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mempresentasikan tentang seorang penyanyi, yaitu Lesti Kejora. Lesti was born this day 19 August 1999 in Cianjur, Jawa Barat. His day of film of Public Eye of the Revolution of the Age. Ending Mulyana and Gading Lesti is from some singer in Indonesia and everyone in Asia. Her together name is Lesti Kejora. Lesti is a beautiful world as I will still have will still Lesti house for a beautiful big flat online. God is the piece of amazing single part of music. Lesti lagi yang akan menjelaskan pertanyaan menerjemahkan yaitu teman saya. Saya akan Lesti lahir dengan nama Luciana.
pada tanggal 5 Agustus tahun 1999 di Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Lesti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan satu-satunya anak perempuan dari pasangan Endang Mulyana dan Sukatini. Lesti merupakan seorang penyanyi dangdut bernama Indonesia. Bahkan di Asia, nama panggungnya adalah Kejora. Lesti adalah seorang gadis cantik yang mempunyai senyum yang manis. Dia bertubuh pendek dan kurus. Lesti mempunyai hidung yang mantul dan kulit yang putih bersih. Lesti mempunyai suara yang sangat indah, tak hanya jago mempunyai dangdut. Dia juga piawai membawakan berbagai jenis musik. Itu saja hasil riset kami. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silahkan. Lesti Kejora is like Kejora. Thank you. Thank you. Thank you. Itu saja hasil presentasi kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu presentasi dari kelompok 2. Dan pertanyaannya tadi tentang apa? Ya, lagu kemenangan dari Lesti Kejora itu apa? Dan jawabannya apa tadi? Lagu kemenangannya adalah Kejora. Ya. Oke. Next to group 3. Yes, thank you. Oke, next. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Diri sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dan mohon tidak kesempatan. Sebelumnya saya mengawali saudara Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang salah satu artis komedi yang kami nikmati di kelompok kami, yaitu tentang Sule. I have favorite comedy. Sule is for nama Isna. For that, Sule is a humor comedian Indonesia. Sule was born on 15 Februari 1975. Bandung, Jawa, also when the friend Sule is very unique. His hair is long with broad and yellow for I had on oval I was no and putting I had problem on I really good man and full of death. I is very confused the market of me every okay. Jadi lengkapnya di dalam bahasa Indonesia, Sule adalah seorang penyedia. Dia Sule, nama lengkapnya adalah Isna. Orang-orang memanggilnya Sule. Dia adalah seorang penyedia terkenal di Indonesia. Sule lahir pada tanggal 15 November 1975 di Bandung, Jawa Barat. Dia berbicara bahasa Sunda dengan baik. Dia juga belajar bahasa Jawa. Sule sangat unik, rambutnya panjang berwarna coklat dan kuning. Wajahnya oval, hidungnya pesek dan matanya sipit. Orang-orang mengenalnya Sule sebagai pria yang konyol dan penuh kelucuan. Dia sangat lucu
Bertujuan membuat semua orang tersenyum, bahkan tertawa terbahak-bahak. Demikian hasil presentasi kami tentang seorang artis Indonesia, artis komedian di Indonesia yaitu Sule. Apakah dari Iya, sudah selesai? Silakan bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya? apakah dari kelompok 1, 2, dan 4 ada pertanyaan? Dari persilakan. Sule pertama tampil komedian di stasiun TV. Dan dari mana kamu tahu bahwa Sule juga belajar dari Jawa? Sule first appeared in comedy on Trans TV. Oke, baik. Sule berbicara bahasa Jawa. Iya, dari mana kamu tahu kalau Sule juga belajar bahasa Jawa? Sule dia lahir di Bandung dan tentu saja ia juga mengenal bahasa Jawa. Bahkan Sule dia seorang komedian sejak kecil dia lahir di Jawa, di Sunda. Tentunya dia juga belajar bahasa Jawa. Atau dari Sule juga belajar bahasa Jawa dari internet. Oke? Sudah puas dan jawabannya? Oke, Oke, berikan aplaus. Berikan aplaus dulu. Ya, ya. Ya, oke, silakan duduk. Iya, next. Group 4. Oke, please. Haji Joko Widodo or the law Hamid Joko Widodo berlaku Jakarta Kota Jakarta 21 June 1961. 24 years old. Presiden Joko Widodo at the major weekend being voted most in her. He has far and started her. Joko Widodo comes from a simple family. In fact, his home with Uncle Tom Bobet has moved as the three friends when he has a child. But he was obvious the Falkland, his student in Universitas of Gajah Mada. After college, he was transiting his profession of the furniture. Musim Nah. Sudah? Ya, silakan bertanya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Oke, Pak? Ya, silakan ditutup. Berarti mereka sudah mengerti dan sudah tahu apa yang dideskripsikan oleh teman kelompok kalian. Ya, silakan ditutup. Oke, thank you. Berikan aplaus. Berikan aplaus. Oke, dari keempat kelompok tadi, kalian sudah presentasikan hasil deskripsi kalian. Jadi, presentasi kalian tadi, Ibu cuman beri saran atau masukan bahwa kalau kalian presentasi, karena kita bahasa Inggris, jadi setidaknya ada speak-nya sedikit, dalam bahasa Inggris sedikit.
Ya. Dan cara mendeskripsikan gambar atau tugas yang Ibu berikan sudah mencapai kata sempurna. Jadi, yang harus diperbaiki yaitu cara membacanya, ya toh? Ya, gramernya harus diperbaiki, harus dipelajari lagi supaya dia sempurna. Oke. Ya. Jadi, gue mau tanya, dari materi yang tadi Ibu sudah jelaskan dari awal sampai masuk di diskusi, apakah kalian mengerti? Ya. Atau mungkin ada yang belum? Semuanya mengerti? Tentang deskripsi teks? Ya. Oke, thank you. Ya, jadi ada tugas yang Ibu berikan lagi kepada kalian. Ini per individu. Ya. Oke. Silahkan dikerjakan. Dilihat, dibaca baik-baik, dan diisi. Ya. Oke, silahkan diisi. Ada name. Ya, di situ kalian mendeskripsikan diri sendiri. Ya, diri kalian sendiri, tak? Ya. Dan di dalam proses materi yang Ibu berikan atau proses mengajar Ibu dari awal sampai akhir ini, menurut kalian dia seperti apa? Ada di situ Ibu tulis. Tak, Ibu berikan. Jadi tinggal kalian berikan jawabannya di situ. Kalian bosan kah? Suka? Tidak suka? Marah? Atau apapun itu yang ada yang Ibu sudah berikan. Oke, silahkan dikerjakan. Waktu kalian tidak banyak. Ya, waktu kalian 10 menit. Yasir, mana pulpennya?
Bagaimana? Ada kesulitan? Kau bagaimana? Ya, silakan berikan penilaian kalian terhadap ibu. Apa yang kalian rasakan? Ya. Ya, ada beberapa emoji di situ kan? Silakan diisi. Abdi Kela sudah? Kelompok lain? Ya,
Yang lain waktunya tinggal 5 menit. Setelah ini kalian kumpul, ibu akan periksa dan ibu akan mengetahui siapa yang mempunyai emoji senang, sedih, marah, atau apa? Bosan? Ya. Fitri ada kesulitan? Ya. Iya, jadi sambil kalian kerjakan ayo, waktu sebentar lagi. Ayo, yang belum silahkan cepat diselesaikan. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ungkapkan segala perasaanmu di situ. Dan deskripsikan apa yang ada tentang apa yang kalian lihat di situ. Atau apakah ada yang merasa susah mendeskripsikan tugas yang ibu berikan? Tidak? Ya.
Ya, waktu kalian selesai. Silahkan dikumpul. Yang lainnya? Ayo cepat yang lainnya. Oke. Ya, dari tugas ini Ibu akan melihat ekspresi dari atau ungkapan dari kalian. Ya, mungkin ada yang bosan, marah, atau tidak suka, ya toh? Mungkin dia malu untuk bertanya ataupun dia takut untuk bertanya. Ya. Dari materi tadi Ibu mau kalian kita sama-sama menyimpulkan materi yang Ibu sudah jelaskan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi yang tadi Ibu sudah berikan tentang deskripsi teks. Ada? Ayo. Ada yang bisa? Ayo. Oke. Please. Dari materi yang tadi berarti yang dapat saya sebutkan bahwa ternyata deskripsi itu identik dengan penggunaan Ya. Yang lainnya? Ya, dia menggunakan kata sifat. Jadi dia mau menciptakan karakter seseorang, karakternya, sifatnya, ya. Jadi dia identik atau dia banyak masuk ini dari kata sifat. Oke, yang berikutnya mungkin bisa menyimpulkan. Ya, silahkan. Ya, dia menggunakan simple present tense. Ya, ada adjektifnya, ada simple present tense-nya. Oke, mungkin yang lainnya bisa menyimpulkan? Ya, Pak. Oke, jadi Ibu tambahkan. Ya, deskripsi teks itu kita menceritakan atau menggambarkan seseorang, yaitu mungkin orang, hewan, benda, dan yang lainnya. Dan di dalam deskripsi teks ada beberapa poin. Nah, ada definisinya, ada deskripsi teks, ada purpose-nya, dan ada strukturnya, yaitu tujuan dan pengertian, tujuan dan struktur. Ya, jadi kalian di sini Ibu jelaskan bahwa di dalam purpose, yaitu ada 3 poin tadi Ibu jelaskan, bahwa ada to describe person, to describe a particular person, to describe particular person in the time. Ya, jadi ada 3 poin tadi di dalam purpose atau tujuan. Ya, dan next to structure of descriptive text, di dalam deskripsi structure text ada 3 juga, ada 3 point. Ya, number 1 identification, number 2 description, and number 3 optional, yaitu penutup dari structure of descriptive text. Ya, jadi di dalam deskripsi teks
Ibu mau jelaskan bahwa di dalam capaian pembelajaran yang kalian lakukan itu kalian bisa mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan dan teks yang melalui kalian bisa mendiskusikan melalui teks, tulis dan lisan. Ya, jadi seperti tadi kalian tulis, setelah itu kalian mempresentasikan, yaitu melalui lisan. Jadi kalian sudah teks tulis dan teks lisan. Ya, jadi selanjutnya yaitu kalian bisa menyusun teks. Ada kalimat-kalimat yang kalian bisa buat di dalam mendeskripsikan orang. Contohnya seperti tadi Ibu sudah berikan, tak? Ya, yaitu juga kalian bisa menyajikan informasi. Jadi kalian bisa menyampaikan informasi itu. Ya, oke. Dan kalian bisa membandingkan dan memberikan contoh-contoh dari deskripsi yang kalian sudah berikan. Ya, oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan mengambil pelajaran dari apa yang tadi Ibu jelaskan dan bisa kalian kembangkan berikutnya. Oke, mungkin waktunya kita sampai di sini. Jadi Ibu mau pertemuan berikutnya mungkin ada tugas yang Ibu berikan. Oke. Untuk pertemuan berikutnya Ibu mau memberikan kalian materi tentang recontext. So, please your homework about recontext. Number 1, definition. Number 2, purpose. And number 3, structure. Ya, jadi kalian kerjakan tugas tentang recontext, cari definisi, tujuan, dan struktur teks. Oke. Jadi mungkin itu saja. Kalian bisa, saya bisa mengakhiri di sini. Untuk selanjutnya kita berdoa dulu sebelum pulang. Oke, silakan Abdi. Kita membaca doa bersama-sama. Doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh and good morning everybody. Oke. Ya. Oke, semoga apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.